Delapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum, acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sahabat Kompas TV, untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan usulan Forum Purnawirawan TNI terkait dengan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah bergabung bersama saya Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mbak, kita kan sama-sama udah dengar nih, publik juga banyak pertanyaan yang muncul pastinya terkait dengan adanya usulan dari Forum Purnawirawan TNI ini untuk mencopot Wakil Presiden Gibran. Nah, sebenarnya dari kacamata hukum, bagaimana Mbak melihat ini? Ya, jadi permintaan itu tidak bisa asal permintaan, karena sekarang itu setelah amandemen konstitusi tahun 1999 sampai 2002, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jadi tidak bisa dibayangkan seperti zaman dulu ketika ada sebagian pihak elit politik yang menginginkan Gus Dur digantikan, kemudian langsung dijatuhkan begitu saja, digantikan oleh Megawati. Sekarang ada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A itu bilangnya, jadi tidak langsung diganti begitu ya, tapi wakil presidennya diberhentikan dulu, istilahnya dimakzulkan, atau kalau kita sering lihat nonton begitu ya di dalam bahasa Inggris impeachment. Nanti setelah itu baru MPR mengadakan pemilihan kembali wakil presiden. Nah, kalau kita lihat cara menghentikan presiden atau wakil presiden itu di pasal 7A dikatakan alasannya adalah harus pelanggaran hukum. Jadi bukan soal like and dislike, bukan soal sudah tidak disukai ataupun diukur apakah kinerjanya baik atau tidak, tapi harus melakukan pelanggaran hukum. Ditulis lebih lanjut di pasal 7A Undang-Undang Dasar itu, bentuk pelanggaran hukumnya itu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Perbuatan tercela kemudian tidak lagi memenuhi syarat itu agak longgar ya interpretasinya. Tapi yang harus diperhatikan pasal 7B-nya dikatakan melakukan pelanggaran hukum karena pasal 7B bilang tidak diputuskan, maksud saya pencopotan wakil presiden itu tidak diputus oleh DPR atau MPR belaka, tapi harus ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalaupun nanti mau masuknya dari perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, MK yang akan memutus. Nah, dalam pasal 7B-nya dikatakan pertama-tama DPR-nya harus setuju dulu dengan suara 2/3, quorumnya ya 2/3, kemudian 2/3 suara. Kalau DPR setuju 2/3, baru DPR berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi memutus sesuai hukum. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi bilang baiklah memang bersalah, maka Mahkamah Konstitusi akan mengirim putusannya kembali ke DPR, kemudian DPR akan mengadakan rapat atau sidang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Nah, jadi Dewan Perwakilan Daerah ya. Kemudian mereka akan bersidang lagi, semuanya harus setuju lagi 2/3. Suara harus setuju wakil presidennya diganti atau dicopot maksud saya. Nah, setelah itu baru MPR mengadakan pemilihan wakil presiden. Ini aturan mainnya ada di tata tertib MPR, peraturan MPR nomor 1 tahun 2024. Nanti MPR-nya akan bersidang lagi, meminta presiden mengirimkan 2 nama calon, kemudian MPR akan memverifikasi dan kemudian memilih, baru kemudian melantik. Jadi prosesnya akan panjang sekali. Ini tidak ada yang bilang, oh wakil presiden tidak sesuai kinerjanya terus diganti, begitu tidak begitu. Tapi ada proses hukum yang harus dijalani. Iya, berarti kan memang poinnya adalah
publik ini kan ada yang banyak bilang kalau MPR masih punya kekuasaan untuk langsung mencopot atau bahkan memakzulkan, itu berarti memang udah nggak bisa ya Mbak sekarang ya, karena memang prosesnya begitu panjang. Dan kalau tadi saya kutip kan ada pelanggaran hukum, yang mana ada beberapa poin yang mungkin masih bisa longgar. Nah, dari Forum Purnawirawan TNI ini kan juga mengangkat terkait dengan poin cacat hukumnya, yang dianggap cacat hukum saat Gibran ini naik menjadi wapres atau bahkan dulu dicalonkan sebagai wapres. Itu mereka menganggap itu sebagai cacat hukum dan bisa menganggap itu untuk menjadi pintu masuk dalam pelanggaran hukum yang dimaksud di sini. Nah, itu apakah ada kemungkinannya di situ, Mbak? Kalau yang digunakan adalah soal syarat sebagai wakil presiden, menurut saya tidak bisa. Kenapa? Karena syarat itu dilanggarnya tetap sesuai hukum, maksudnya dilanggar dalam tanda kutip. Karena kita ingat dulu, karena heboh sekali, saya yakin masih banyak yang ingat, ada putusan nomor 90 tahun 2023 oleh Mahkamah Konstitusi, ya, putusannya dari Mahkamah Konstitusi, yang mengubah dulu putusan atau Undang-Undang Pemilu 2017 supaya batas usia calon wakil presidennya turun dulu. Dan waktu itu kita tahu belakangan ternyata oleh Majelis Kehormatan MK, putusan itu sebenarnya mengandung masalah etik karena ada benturan kepentingan dengan paman dari Gibran, yaitu Anwar Usman, yang waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi secara substantif, putusan itu belum pernah dikoreksi oleh MK. Jadi kalau dikatakan Gibran waktu itu melanggar hukum, secara legal formal ya, kalau menurut saya sih melanggar etik dan memang salah begitu. Tapi secara legal formal, karena putusan itu tidak pernah dikoreksi oleh MK sampai saat ini, maka tidak ada hukum yang dilanggar. Jadi kalau itu yang mau dijadikan dasar, maka tidak bisa. Karena sekali lagi yang akan memutus nanti MK juga. Jadi lembaga yang sama dengan yang menurunkan usia calon wakil presiden tadi dengan putusannya sendiri dan belum pernah dikoreksi. Jadi masuk dari situ akan sangat sulit. Kalau memang diinginkan, harusnya masuk dari kasus lain yang harus dibangun dulu dari awal. Oke, berarti kalau misalnya tadi kan belum ada koreksi sama sekali nih Mbak. Nah, kalau misalnya memang ini mau digodok lewat jalur itu, lalu melakukan koreksi dulu nih. Ada misalnya nanti pada akhirnya akan ada koreksi dulu, apakah itu nanti juga akan bisa dianggap? Atau nggak bisa juga, Mbak? Ya bisa, karena asasnya tidak berlaku surut. Ya, Jadi oke. ada asas legalitas, kalaupun nanti mau diganti, jadi katakanlah jadinya 50 tahun, biar makin susah Hmm, lagi orang, mhm. tetap saja dia tidak berlaku surut. Itu asas legalitas dalam Ya. hukum. Jadi kalau bayangkan aja kalau misalnya semua hukum bisa diberlakukan surut, nanti Mhm. yang dulu bukan tindak pidana, semua orang jadi bisa kena kan. Jadi memang itu asas sehingga tidak bisa diutak-atik dari situ. Oke. Nah, lalu tadi Mbak Bivitri juga sudah mention terkait dengan pembangunan dari lewat kasus-kasus lain. Nah, kalau melihat dari perkembangan Wapres kita gitu ya Mbak Bivitri, mungkin kira-kira dari kasus apa yang sekiranya itu bisa dilihat sebagai mungkin bisa dibangun atau juga mungkin bisa diangkat oleh mungkin forum-forum lain atau publik yang masih penasaran dari situ Mbak? Yang sudah pernah digali itu kan paling tidak dua menurut saya. Hmm. Pertama kasus Fufu Fafa. Ya. Saya kira kita semua ingat karena itu bukan sekedar gosip. Fufu Fafa itu beberapa pihak sudah membuatkan analisis Hmm. IT-nya, Mhm. sudah mengaitkan semuanya, dan bisa saja itu dikualifikasi sebagai perbuatan tercela, misalnya begitu ya. Kemudian satu lagi itu yang perbuatan tercelanya dalam konteks bohong sekarang. Jadi kalau bahwa dulu dia melakukan hal-hal yang dilakukan dengan akun Fufu Fafanya itu, uh, lagi-lagi itu dilakukan sebelum ia menjadi wakil presiden kan. Tapi kan persoalannya ada kebohongan-kebohongan yang harus ditimbulkan. Sedikit cerita, misalnya dulu itu ada kasusnya Bill Clinton di Amerika Serikat yang juga gagal dimakzulkan sebenarnya. Tapi waktu itu dia terkena skandal seks, bukan skandal seksnya itu sendiri, walaupun itu dilakukan selagi dia jadi presiden, tapi yang disasar oleh para politikus di Amerika Serikat adalah kebohongan publik yang ia lakukan karena dia berkali-kali bilang saya tidak pernah melakukan hal itu. Nah, itu contoh saja. Yang kedua adalah ada beberapa kasus yang sudah
dilaporkan ke KPK, salah satunya oleh aktivis anti korupsi Ubedia Badrun, yang menunjukkan ada indikasi dilakukannya korupsi oleh wakil presiden. Misalnya itu dilakukan. Tapi harus dibangun dari awal karena KPK juga tidak memproses itu kan. Tapi kita paham ada masalah relasi kuasa yang menyebabkan KPK juga tidak berani memproses aduan-aduan yang sudah diberikan kepada KPK. Saya kira tidak hanya satu, ada beberapa. Kalau kita cek layanan aduan masyarakat KPK, kita akan temukan beberapa kasus ada dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh wakil presiden. Misalnya itu digali, tentu saja bisa. Tapi sekali lagi ya tidak mudah begitu ya. Dan tidak mudah ini sebenarnya waktu itu tujuannya baik karena para pengubah konstitusi waktu itu MPR tahun 99 2002 menginginkan bahwa tidak bisa ada elit politik, entah itu purnawirawan TNI, entah itu elit politik yang merasa berkuasa dibanding seluruh 270 juta rakyat Indonesia, nggak bisa sembarangan saja ganti-ganti orang. Kalaupun dan kita sistemnya adalah presidensial. Jadi waktu itu keputusannya seperti ini masuk pasal 7A, pasal 7B Undang-Undang Dasar dikarenakan para pengubah konstitusi waktu itu menginginkan ada sistem presidensial yang lebih konsisten. Jadi nggak bisa dijatuhkan karena alasan suka atau tidak suka. Ya, berarti jelas ya Mbak, kalau misalnya memang terkait dengan usulan yang baru menjadi usulan ini memang dasarnya belum kuat untuk bisa mencopot Wakil Presiden Gibran ini. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah terkait dengan aduan-aduan itu tadi Mbak. Kalau misalnya nanti pada akhirnya akan ada aduan-aduan yang masuk, itu kira-kira siapa yang berhak untuk memberikan aduan-aduan itu dan kemana dan bagaimana? Yang berhak sebenarnya ya semua orang, semua warga negara Hmm. Indonesia. Kemananya harus ke lembaga-lembaga hukum dulu. Jadi kalaupun ada aduan ke DPR, tetap saja nanti DPR harus memprosesnya juga secara hukum. Kenapa? Karena ada konstitusi pasal 7A mengatakannya pelanggaran hukum. Jadi nanti bisa dipastikan dan kalau kita baca juga peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, kita akan paham bahwa Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga hukum dengan 9 hakim ya. Jadi mereka juga akan memprosesnya secara hukum. Jadi mereka akan melihat buktinya benar nggak ada pelanggaran hukum. Kalau yang diajukan adalah kasus tindak pidana korupsi. Nah, kecuali kalau yang diajukan adalah kasus lain perbuatan tercela. Ya, saya belum tahu belum pernah ada pembicaraan yang lebih serius. Tapi misalnya ada perbuatan tercela yang bukan pelanggaran hukum, um, belum tahu ya. Nanti kalau kita bicarakan malah seperti ini kalau dipotong-potong nanti seakan-akan jadi gosip ya. Tapi kalau misalnya ada perbuatan tercela pun, Mahkamah Konstitusi juga punya aturan mainnya untuk mengeceknya. Nah, jadi aduannya itu ya, kalau hukum lebih baik ke lembaga hukum, bisa kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Kalau perbuatan tercela bisa saja diadukan, siapapun bisa mengadukan ke DPR misalnya, tapi jangan bayangkan itu akan mudah. Karena secara politik kita juga harus paham konteksnya, DPR kan yang setuju harus 2/3 suara nih. DPR itu sekarang ada 9 fraksi. 8 fraksi itu adalah koalisinya Prabowo Gibran. Jadi tolong, walaupun kita bisa melihat bahwa para purnawirawan TNI itu mendukung Prabowo tapi tidak suka pada atau tidak mendukung Gibran, tapi membacanya harus lebih hati-hati. Ada satu yang tersisa yang bukan koalisi Kim Plus, PDI Perjuangan, yang memang ada masalah juga dengan keluarga Jokowi. Tapi kita tidak bisa membacanya hitam putih dengan matematika begitu ya, 9 lawan berapa. Tapi kita harus membacanya bahwa kalau ada proses pemakzulan, partai-partai itu pasti akan bernegosiasi dulu. Tidak, namanya makhluk politik ya ini ya. Para aktor politik ketika misalnya, ayo tolong setujui ini ada usul seperti ini dari masyarakat misalnya. Berarti mereka pasti akan menghitung dulu, siapa nih yang akan menggantikan? Apakah saya akan dapat keuntungan? Pasti begitu. Ya, jadi ini bukan ada konteks politik di baliknya. Mereka pasti akan bernegosiasi. Kalau saya bisa mendapatkan keuntungan, maka saya akan bersetuju pada usulan pemakzulan ini. Kalau saya tidak dapat, bukan calon saya atau bukan orang yang dekat dengan saya, maka saya tidak akan mendukung. Nah, jadi juga kalaupun kita mau mengadu, baik purnawirawan TNI maupun kita sendiri bisa,
Tapi masalah apakah itu akan menjadi suatu proses pemakzulan sesuai konstitusi, itu hitungannya masih cukup panjang. Ya, lalu Mbak, kalau misalnya tadi kita udah clear ya, berarti memang MPR nggak bisa begitu saja mencopot wakil presiden ataupun presiden, lalu juga aduan-aduan yang masuk harus melalui pelanggaran-pelanggaran hukum lewat lembaga-lembaga hukum. Nah, lalu Mbak, apakah presiden itu, kalau pada akhirnya nih kita kan masih mengawal ya, usulan ini apakah nanti akan ada aduan baru atau bagaimana perkembangannya, kalau sampai pada akhirnya ternyata ada sikap dari presiden. Nah, apakah presiden ini juga punya hak prerogatif untuk mengganti wakil presidennya sama seperti ia mengganti menteri-menterinya? Ya, karena kalau menteri itu memang menurut konstitusi, menteri itu pembantu presiden. Mhm. Jadi dia bukan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, Ya. betul-betul kekuasaan presiden. Mhm. Tapi jangan lupa kita itu kalau memilih presiden itu pasti pasangan, Mhm. presiden dan wakil presiden. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Jadi tidak bisa atas kekuasaan presiden sendiri. Tapi Mhm. saya ingin memberi catatan kaki di sini bahwa yang bisa dilakukan oleh presiden adalah tidak memberikan peran. Dan sesungguhnya kalau kita baca 6 bulan terakhir ini, Pak Prabowo tidak memberikan peran apa-apa pada Gibran. Kalau dalam hukum tata negara kan memang wakil presiden itu ibaratnya ban serep gitu ya. Tapi kalau memang ada peran yang ingin diberikan, misalnya dulu Pak SBY memberikan peran untuk Pak Yusuf Kala, ataupun bahkan ia juga memberikan peran pada Pak Budiono. Nah, sekarang ini Pak Presiden itu bahkan ketika mengutus orang untuk pemakaman paus yang dikirim malah bapaknya wakil presiden, bukan wakil presiden. Dan waktu ada upaya dari wakil presiden untuk membuat lapor Mas Wapres juga ternyata dinihilkan begitu oleh presiden. Jadi dia tidak punya wewenang untuk mengganti-ganti karena itu sepaket ya, presiden dan wakil presiden itu dipilih rakyat. Makanya prosedurnya begitu rumit gitu kalau mau digantikan karena suara rakyat tidak boleh diabaikan begitu saja. Tapi dia sebenarnya uh, melakukan penihilan peran wapres bisa dilakukan dan menurut saya sudah dilakukan dan itu sebenarnya sudah meminggirkan kekuasaan wakil presiden dalam pemerintahan pada saat ini. Iya, berarti memang sebenarnya presiden sama sekali nggak punya hak ya, Mbak, untuk ada usulan apapun dia yang pada akhirnya mengganti itu sama sekali nggak ada, Mbak. Cuma begini, saya tambahkan tadi ya dari cerita soal dia tidak memberikan peran. Mhm. Saya kira yang dikhawatirkan oleh para purnawirawan TNI yang menyatakan ini dan mungkin sebagian warga negara Indonesia adalah apa yang terjadi kalau, maaf ya, tapi kan ini peristiwa hukum tata negara. Misalnya presidennya wafat. Karena menurut konstitusi kalau presiden wafat, maka dia akan digantikan oleh wakil presiden karena wakil presiden memang ban serep. Nah, jadi saya kira ada konteks ini juga yang membuat muncul usulan seperti ini. Cuma semua itu sudah ada aturan mainnya yang jelas seperti yang ditanyakan tadi, presiden tidak boleh asal gonta-ganti karena dia juga wakil presiden juga dipilih oleh rakyat melalui pemilihan yang sama dengan pemilihan presiden dan MPR juga tidak bisa gonta-ganti sembarangan. Iya, tapi kan memang munculnya isu ini agak sedikit bikin gonjang-ganjing ya Mbak di publik. Karena masih banyak sekali simpang siur sebenarnya siapa yang bisa mengganti Wapres dan bagaimana. Lalu sebenarnya ke depannya nih Mbak, karena kita masih sama-sama melihat perkembangan dari usulan dan isu ini, apa yang harus diperkuat ke depannya Mbak? Entah dari pemerintah atau mungkin dari publik sendiri. Apa yang harus diperkuat? Kalau mengenai kasus ini sih, kalau saya melihat sebenarnya kasus ini kan semacam isu elit ya. Mhm. Saya sesungguhnya sebagai warga negara biasa yang tidak punya kekuasaan tata negara merasa ini tidak produktif untuk bangsa ini. Maksud saya lebih baik pemerintah, para purnawirawan TNI semuanya sekarang berfokus pada kehidupan warga. Kehidupan kita makin susah. Baru saja World Bank juga merilis angka kemiskinan Indonesia sudah tinggi sekali 60% walaupun pemerintah menurunkan standarnya ya. Jadi seakan-akan tidak ada masalah. Tapi nyatanya kita tahu persis harga-harga naik, utang juga baru diumumkan oleh Menteri Keuangan sudah semakin tinggi. Lebih baik kita fokus di situ ketimbang kita mempersoalkan gimana caranya menurunkan wakil presiden. Kita semua termasuk saya sendiri
merasa memang wakil presiden ini punya masalah besar dari awal sekali dari dia maju. Tapi itu pada saat ini banyak hal lain yang mesti dilakukan di depan mata gitu. Jadi buat saya sih kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan, kita kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wakil presiden maupun presiden, tetap kita suarakan, kita adukan kalau bisa dugaan korupsi ke KPK, ke Kejaksaan, ke Kepolisian dan seterusnya. Tapi jangan terus-menerus bermain-main di isu elit, padahal kita tetap harus berhadapan dengan isu-isu keseharian warga. Ya, berarti memang kalau bisa jangan sampai fokusnya bergeser dari kesejahteraan rakyat, fokus untuk membangun bagaimana kemiskinan diberantas, tapi justru kita masih bertele-tele untuk membahas nih gimana wakil presiden bisa digulingkan. Karena yang terjadi ya terjadilah ya Mbak ya, yang sudah terjadi dengan semua pelanggaran hukum yang mungkin memang dilakukan dari awal sebelum mencalonkan, ya sekarang kita saatnya untuk move on aja. Begitu ya Mbak Bivitri. Konflik dalam hal hukum ya, maksud saya Ya. bahwa dia harus sebut terus. Tapi jangan lupa bahwa waktu dia juga mengutak-atik usia calon wakil presiden dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kan Pak Prabowo nggak mungkin nggak tahu gitu. Itu semua didukung oleh koalisi. Jadi Partai Golkar, Partai Demokrat, semua koalisi Kim itu tahu, mendukung, mengeluh-elukan dan membelanya bahkan ketika kasus perselisihan hasil pemilihan presiden tahun lalu. Jadi itu tetap harus diingat sebagai bagian dari sejarah gitu. Cuma kita harus membaca catatan dari para purnawirawan TNI ini sebagai upaya dari TNI yang juga tetap ingin eksis di peta politik bangsa ini. Mhm. Nah, karena itu kita juga harus membacanya secara lebih kritis gitu. Jadi bukannya move on juga sih, saya tidak setuju kalau kita pakai kata move on. Oke. Tapi kita harus membacanya secara kritis. Ini ada purnawirawan sekelompok orang yang ingin eksis di dunia politik Mhm. Indonesia. Kita harus membacanya bareng dengan Undang-Undang TNI, Yes. bareng dengan konteks bahwa Prabowo adalah TNI Jenderal. Nah, dalam konteks ini kita harus membacanya secara lebih kritis, jangan cuma diombang-ambingkan Mhm. oleh isu-isu yang sifatnya elit seperti ini. Ya, berarti jelas kita harus tetap selalu kawal aja. Yang penting ya Mbak Fitri, kita harus terus pantau nih bagaimana presiden dan wakil presiden jangan sampai ada pelanggaran hukum yang bisa diadukan. Dan kalau misalnya bisa pun itu tugas kita sebagai warga negara untuk bisa saling mengawal dan memastikan pemerintahan yang kita pilih, yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia ini benar-benar menjalankan fungsinya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak Bivitri? Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Bivitri bergabung bersama kita, terus kita kawal isu ini atas usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran dari Forum Purnawirawan TNI akan berakhir di mana dan seperti apa. Hanya di Kompas TV.